Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Bere dan sekarang kita akan melihat, mengecek dan mengkaji sebenarnya apa yang diajarkan Yesus. Pernahkah beliau mengajarkan tentang penebusan dosa, tentang dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Kita akan lihat guys, karena di ini semuanya kuncinya ada di Matius pasal 5. Kita akan lihat sebenarnya apa yang beliau ajarkan. Jadi kita harus ikut pelajarannya ya. Jadi bagi Anda yang mengaku pengikut Yesus ya, pengikut Kristus, orang Kristen, Anda harus ikut ajaran ini gitu. Kalau tidak Anda bukan pengikut Yesus gitu. Ya, coba kita ini harus pakai Anda melihat ini guys harus dengan pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar gitu dan juga dengan hati yang terbuka. Anda harus camkan kata-kata Yesus ini gitu kan. Apa yang sedang dia omongkan dia tuh harus Anda paham. Kita akan bahas guys. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ingat ya, ini ajaran dia ya, harus Anda ikuti nih. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berarti, orang yang miskin di hadapan Allah, mereka masuk surga guys. Mereka yang punya kerajaan surga. Artinya adalah mereka masuk surga gitu. Jadi syarat masuk surga apa? Dan apa namanya? Kita harus berbahagia ya, meskipun miskin di hadapan Allah. Jadi kalau Anda miskin ya Anda sebenarnya berbahagia ya. Baru biar Anda bisa masuk surganya Allah. Jadi kalau miskin itu guys jangan jangan ibaratnya kita tuh jangan menyalahkan Allah gitu kan. Kita harus berbahagia gitu. Karena mungkin Allah tuh punya maksud buat kita miskin sehingga kita tuh tidak sombong, tidak tidak menggunakan harta kita untuk kejahatan segala macam ya guys. Intinya adalah kita harus bersyukur sama Allah guys, walaupun miskin gitu. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi orang yang duka cita jangan khawatir karena akan dihibur ya. Tentu dengan bersyukur. Ingat berduka citanya akan bersyukur. Misalnya masa itu kalau orang misalnya mengalami kemalangan, dia harus bersyukur guys. Nanti mereka akan dihibur gitu. Bukan tidak menyalahkan Allah gitu kan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kita jadi disuruh untuk lemah lembut gitu. Ya, bersyukur lemah lembut. Nah, karena nanti kita akan dikasih bumi ini gitu. Dalam artian kita tuh akan dimudahkan hidup di dunia ini guys gitu loh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi kita disuruh untuk senang untuk lapar dan haus akan kebenaran. Dalam artian kita tuh harus mencari kebenaran guys. Jadi nggak bisa dengan iman dogma ya, iman buta ya, kayak gitu aja. Kayak apa kata berita, imani saja apa kata berita, kalau tidak masuk dalam dosa, enggak guys. Anda harus pelajari kitabnya gitu kan. Nah, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Jadi kita harus murah hati ya, mudah nolong lain ya, tidak dendam, kita tuh kasih orang lain gitu. Kita akan boleh kemurahan guys. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Maksud suci hatinya itu adalah hatinya nggak boleh kotor guys, nggak boleh mengatain prasangka buruk pada orang lain, nggak boleh mengatain orang dengan kata-kata kotor gitu kan. Karena hati kotor akan membuat perkataan kotor juga guys. Nah, kalau perkataan baik juga berarti kan. Nah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan sebut anak-anak Allah. Nah, berarti kita kalau membawa damai, kita adalah anak-anak Allah guys, bukan hanya Yesus. Jadi Yesus itu nggak benar kalau dikatakan tunggal Allah, nggak benar. Karena semua yang bawa damai termasuk Yesus adalah anak-anak Allah guys. Jadi sekali lagi itu bukan Tuhan ya, tapi anak Allah. Yesus anak Allah bukan Tuhan, tapi karena dia adalah orang yang bawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kan? Orang yang bawa kebenaran, melemparkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, itu kalau dianiaya, ya, karena kebenarannya itu, kita masuk surga, guys. Nah, jadi bukan karena percaya Yesus Tuhan untuk menyembahnya, tapi ini sebab-sebabnya, guys, gitu. Nah, berarti kan harus berbuat kita kan, hati dan berbuat. Jadi bukan percaya Yesus Tuhan. Nanti di sini sampai akhir Anda tidak akan menemukan percaya Yesus Tuhan atau menyembah dia, guys. Nggak ada, guys. Nah, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepalamu dikenakan segala jahat. Nah, saya menyampaikan ajaran Yesus. Nah,
karena saya menyampaikan ajaran Yesus ini, berarti karena Yesus ini yang ngajarkan ini, saya bantu dia untuk menyampaikan ajarannya. Karena itu saya dicela ya, dan diniaya ya, dan difitnahkan segala macam jahat, misalnya saya dikatakan kalah gurun lah, sesat lah, maka saya harusnya berbahagia, kalian yang berduka gitu kan. Karena saya sampaikan apa adanya, saya betul-betul menyampaikan apa yang dikatakan beliau guys, saya tidak tambah-tambah dan kurang-kurang gitu kan. Nah, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Berarti saya harus bersukacita dan bergembira karena upah saya besar di surga guys. Upah orang-orang yang mendakwakan ajaran Yesus ya yang saya lakukan ini ya, ada upahnya besar di surga guys. Karena nabi-nabi sebelumnya juga dianiaya karena mereka menyampaikan firman Tuhan Allah. Yesus juga menyampaikan firman Tuhan Allah. Saya juga membantu beliau untuk menyampaikan firman Allah itu guys. Nah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dijak orang gitu. Jadi kita harus menjadi seperti garam guys, yang asin gitu. Jadi kalau kita tuh nggak asin, kita lebih layak dibuang. Karena kita bukan garam yang kalau nggak asin gitu kan. Garam itu harusnya asin gitu. Nah, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin sembunyi. Kita adalah terang dunia guys gitu. Ya, jadi karena kita letaknya di atas gunung gitu, jadi nggak mungkin sembunyi. Lagi pula orang tidak mengingatkan kita, lalu meletakkan di bawah gantang. Nah, mereka di atas kaki diam, hingga menerangi semua orang dalam rumah. Jadi kita harus jadi penerang guys, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran nabi-nabi ya, termasuk Yesus ya, juga Nabi Muhammad kan. Makanya kita harus letakkan cahaya itu di atas gitu, bukan di bawah gantang gitu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi kita bercahaya di depan orang itu, menyampaikan kebenaran di depan orang itu. Gak peduli resikonya apapun itu kan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik gitu. Kita harus berbuat baik, yang semua di sini kan, berbuat baik segala macamnya gitu kan. Dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi dengan perbuatan baik kita itu, mereka tuh akan memuji Tuhan kita di surga, Bapa kita di surga gitu kan. Itu Allah itu guys. Nah, ini yang penting ya. Nih, di pasal 5 ayat 17 nih. Nah, apa kata Yesus? Janganlah kamu menyangka. Camkan baik guys. Jadi dia mengatakan janganlah kamu menyangka. Jadi nggak boleh menyangka guys ya. Menyangka apa? Bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab Nabi. Jadi jangan pernah Anda menyangka bahwa Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab Nabi. Artinya apa? Berarti di hukum Taurat dan kitab Nabi tetap ada. Tidak tiada guys. Ada tentu harus diamalkan karena hukum itu kan tidak ditiadakan tapi diadakan guys. Berarti hukum itu tetap ada, diadakan dan berlaku hukum Taurat yang kita pernah Nabi. Jadi kita nggak boleh menyangka. Sementara Kristen ini kan menyangka Yesus datang untuk mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tidak, Yesus katakan janganlah kamu menyangka. Bagaimana bisa Anda menyangka? Sementara Yesus katakan ajarkan janganlah kamu menyangka guys. Berarti dia datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat atau kita pernah Nabi guys. Tegasnya lagi ya, aku datang bukan untuk menyediakannya. Jadi menyangka aja nggak boleh, apalagi mengatakan Yesus datang untuk menyediakannya. Tidak, Yesus datang bukan untuk menyediakannya. Berarti tetap berlaku hukum Taurat dan kitab Nabi. Nah, dia katakan melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi banyak orang, bukan banyak ya, hampir semua orang Kristen itu nggak tahu arti kata menggenapi. Kita akan cek di KKBI guys, apa arti menggenapi. Menggenapi ini adalah menambah sehingga lengkap. Nih, tampil dari kata dasarnya genap ya. Nih, kita harus bisa bahasa Indonesia guys, bisa berbahasa, kemampuan bahasa kita bagus untuk menafsirkan ayat. Genap adalah penuh, utuh, tidak kurang, lengkap. Jadi penuh, utuh, tidak kurang. Ingat, tidak kurang guys. Berarti tidak mengganti atau merubah, tapi tidak kurang guys. Lengkap, genap, lengkap, penuh, utuh. Berarti sesuatu yang kurang dilengkapi. Sesuatu yang belum penuh dipenuhi, satu belum utuh diutuhkan. Nah, berarti tidak kurang gitu kan. Nah, tidak ganjil sehingga habis dibagi dua tentang bilangan, cocok pantas ya. Berarti dia tuh kayak mengenapi nih guys ya, menambah supaya genap, bulat, lengkap, utuh. Nah, dialah yang menggenapi kelompok kita menjadi 1.000. Misal kelompok kita itu seharusnya terdiri dari 10.000 ya. Kita sementara punya 9 nih. Nah, dia ini menggenapi sehingga jadi 10 guys, jadi 1.000. Karena salah satu rupiah 10. Tanpa dia, kita belum genap 1.000. Berarti yang 9 tadi dibuang? Enggak, tetap. Justru dengan
tambahan 1 inilah, 9 tambah 1 jadi 10, genap 1 regu. Nah, mencukupi, menuruti. Jadi, nambah supaya genap tuh kayak misalnya gini nih, saya mau genapkanlah misalnya gini nih, Pak, anak saya minta uang sama saya, "Pak, minta uang dong, jajan," saya kasih uang 4.000. Anak saya kan, "Pak, genapkan dong 10.000," apa yang saya lakukan? Saya tambah 2.000 guys. 4.000 saya ambil tidak, makanya genapi Pak 10.000 gitu kan, kasih 2.000. Kalau orang orang berpikir itu adalah mengganti, merubah, dia mengganti. Diambil 8.000, kasih 2.000. Apa yang saya bilang? Pak, kan saya bilang genapi 10.000. Ini kok kenapa Papa ambil 8.000-nya Papa kasih 2.000? Kan malah berkurang, guys. Jadi antara 8.000 genap jadi 10.000, jadi 8.000 tinggal 2.000 sekarang kan. Nah, jadi sekali lagi mengenaplah menambah sehingga lengkap. Berarti artinya Yesus datang itu dia menambah hukum Taurat ya yang sebelumnya itu belum lengkap, belum utuh, jadi utuh. Dia menambah, guys. Jadi hukum Taurat itu berlaku, ditambah dia dengan hukum baru yang dilakukan bersamaan dengan hukum lama itu, guys. Ngerti kan? Nah, jadi hukum lama tuh berlaku gitu, guys. Nah, jadi ayat berikutnya memuatkan itu ya. Nih. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, ingat ya, selama patokannya adalah selama belum lenyap langit dan bumi ini, ya, itu patokannya. Jadi kalau alias kiamat. Jadi belum itu terjadi, ya, pokoknya itu patokannya deh. Kalau sudah itu nanti baru. Nah, gitu kan. Nah, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ingat ya guys ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ya. Berarti hukum apa satu iota atau satu titik ini akan ditiadakan hukum Taurat kalau langit dan bumi lenyap. Kalau belum, berarti satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semua terjadi. Apa yang sebelum semua terjadi? Yaitu tadi ini. Kembali kita lagi, yaitu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Ini simple guys, bahasa simple. Itu kan? Nah, jadi nggak ada hubungan sama sebelum semua terjadi yaitu penyaliran Yesus. Nggak ada. Ada keluar konteks. Konteksnya adalah kalimat ini ada kembali ini lagi. Ya, kalimat ini akan kembali ke kalimat ini lagi. Jadi sebelum semua terjadi adalah kembali ke tadi, yaitu selama belum lenyap langit dan bumi ini. Itu kalimat sederhana loh guys. Pemahaman kalimat sederhana gitu kan. Jadi kalau Anda katakan sebelum Yesus nembus dosa, itu ngaco. Itu di luar konteks gitu kan. Nah, karena itu siapa yang menyadakan ya salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, jadi ya siapa yang menyadakan salah satu aja perintah hukum Taurat, walaupun yang paling kecil aja, dan apalagi mengajarkannya demikian pada orang lain, apa yang terjadi? Ya, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Bayangkan ya. Berarti kita harus apa? Tidak boleh menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, walaupun yang paling kecil sekalipun, apalagi mengajarkannya guys, gitu, nggak boleh. Jadi kita Taurat itu mengajarkan apa? Sunat, ya sunat, ajarkan semua orang sunat gitu. Jangan ada ajarkan sebaliknya gitu. Babi haram, ajarkan itu, ya kan? Kalau Anda akan kalau Anda lakukan itu, Anda menyediakan hukum itu yang tidak Anda ajarkan, Anda akan berada dimasukkan dalam menduduki tempat terendah dalam kerajaan surga, guys. Nah, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Nah, apa itu perintah-perintah hukum Taurat? Perjanjian nikah sunat ya antara Abraham dan pengikutnya setelah orang rumahnya, babi itu haram, hukum kisos, mata ke gigi mata, gigi ke gigi, nyawa ke nyawa. Ya, kalau lakukan itu dan Anda ajarkan itu, ya, Anda akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi bukan nggak ada hubungan sama penebus dosa, guys. Kita harus berbuat gitu. Kita harus mengajarkan dan melakukan segala perintah-perintah dari hukum Taurat. Itu Yesus ngomong loh ya, bukan saya. Nah, ini semuanya saling mengukur nih guys. Nah, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, berarti artinya adalah orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah benar kehidupannya. Nah, kita harus lebih benar lagi. Nah, tapi kalau kita tidak lebih benar, artinya kita tuh mereka sudah benar, kita tuh malah kurang benar gitu kan, ya, atau alias sama ya.
tidak lebih benar, berarti mereka ini benar, kita harus lebih benar daripada itu kan. Tapi kalau kita sampai nggak benar aja enggak gitu kan, alias kita tidak benar itu kan, apa terjadi? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Berarti kalau mau masuk surga ya kamu harus lebih benar daripada mereka. Mereka sudah benar, kamu harus lebih benar lagi gitu. Nah, dengan apa lebih benar lagi? Nanti Yesus akan tambahkan hukum-hukumnya di bawah guys. Jadi kita harus lakukan kedua-duanya. Jadi kalau syarat masuk surga itu adalah yang dilakukan oleh Yahudi. Tapi kalau mau lebih aman lagi ya, Anda bisa lakukan juga yang Yesus ajarkan. Yesus ajarkan ini ialah menambah, tidak mengganti yang sebelumnya. Nanti kita akan lihat guys, apa yang maksud Yesus itu menggenapi itu apa. Nah nih, ini yang diajarkan yang pertama ya, Yesus akan tambahkan berikutnya, tambah singkat lengkap, bukan mengganti guys. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, yaitu hukum Taurat tadi kan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini hukum Taurat. Nah, Yesus genapi dengan, tetapi aku berkata kepadamu, ya. Nah, jadi kalau kita harus membunuh, ya, kita nggak boleh membunuh, karena kalau membunuh harus dihukum. Berarti kalau itu menerapkan hukum pada orang membunuh itu harus diterapkan hukum, berarti nggak bisa dibiarkan itu guys. Nah, tapi Yesus tambahkan ya, sehingga genap, ditambah lagi dengan dia, ya. Jadi itu harus dilaksanakan, ya. Tapi juga ditambah dengan tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi bukan hanya orang yang membunuh harus dihukum, tapi juga marah pun terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi baik, jadi tadi kan cuma dikatakan yang dihukum hanya membunuh kan, tapi Yesus tambahkan dengan bahkan kalau marah kepada saudara pun harus dihukum. Jadi bukan hanya membunuh, marah pun harus dihukum guys. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diserahkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala. Jadi di sini Yesus berkata nggak boleh mengatakan kafir kepada saudara kita. Ya, berarti Yesus seorang Muslim, ya kan? Karena orang kafir, ya Yesus juga ngomong kafir guys. Ya. Tidak boleh kita menyebut orang saudara kita kafir. Ya. Jadi bagi Anda yang menghina kita kata-kata kafir ya, Yesus menyebut kata kafir guys. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kita nggak boleh bunuh orang lain. Tapi karena kalau kita bunuh orang lain kita harus dihukum. Kita juga nggak boleh marah pada saudara kita gitu kan. Ya, karena kalau marah pada saudara kita harus dihukum. Kita nggak boleh berkata pada saudara kita kafir atau jahil. Kalau kita melakukan itu kita harus diserahkan dalam neraka dan diserahkan ke Mahkamah Agung gitu kan, Mahkamah Agama gitu. Nah, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan buat sembah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, jadi misalnya kita tuh lagi mau beribadah dengan ibadah ritual mempersembahkan persembahan kayak orang Islam misalnya kurban itu guys. Nah, ya kan persembahan kambing, kerbau gitu kan. Mereka juga Islam, Yesus juga Islam juga gitu. Makanya ya umat sebelumnya juga Islam, ya hukum Taurat itu. Makanya mereka juga melakukan sama kayak Islam itu mempersembahkan persembahan, yaitu Idul Adha gitu guys, hari raya tuh menyembahkan persembahan itu. Terus sembah. Nah, dan jika engkau teringat sesuatu yang ada dalam hatimu dari saudaramu tentang engkau, dan kita ingat, oh mungkin saudara kita ini mungkin kesel sama kita, marah sama kita, karena kita masalah guys ya. Nah, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, disuruh tinggalkan guys, ya. Jadi nggak usah lanjutin dulu gitu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Disuruh dulu guys, untuk damai saudara kita guys gitu. Maaf ya, saya telah membuat hati kamu sakit hati, saya mengaku salah gitu. Lalu kita lanjutin lagi apanya kita guys, ritual kita gitu. Itu loh, ini kita Yesus lah guys ya. Nah, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya, dan engkau dilemparkan dalam penjara. Berarti kita harus berdamai dengan lawan kita guys. Jadi biar jangan sampai lawan kita itu ya menyerahkan kita kepada hakim alias melaporkan polisi gitu. Karena yang ngasih ke hakim kan polisi gitu. Ya, polisi yang menangkap kita, ngasih ke hakim, dan hakim memasukkan ke penjara gitu. Nah, yang sampai terjadi. Jadi kita tuh harus berdamai dengan lawan kita gitu kan. Tapi tentu lawan yang yang kita tuh benar guys itu. Kita tuh salah gitu. Kalau kita benar jangan. Nggak macam kenapa ya? Kalau kita benar tapi kita berdamai sini bukan berarti kita tuh ngaku kita salah, enggak. Kita berdamai dengan mengatakan ya sudah deh, kita memang beda pendapat,
tapi saya tetap mengakui kebenaran, tapi saya minta maaf kalau saya ada salah gitu maksudnya guys. Dia sampai dia tuh menyerahkan kita ke Polda, ke hakim, polisi gitu kan. Kita masuk penjara, jangan sampai sehingga masuk penjara. Jadi poinnya adalah kita berdamai aja gitu. Tetap pada prinsip masing-masing. Saya tetap mengakui kalau saya ini prinsip saya seperti ini, tapi saya minta maaf kalau saya menyakiti kamu gitu kan. Nah, biar dia nggak lapor kita ke polisi guys, gitu loh. Aku berkata padamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utang sampai lunas. Berarti kalaupun kita masuk penjara, ya karena itu kita nggak boleh keluar di sana sampai kita membayar utang kita sampai lunas, ya. Dalam artian hutang, misalnya kita punya utang uang sama saudara kita itu, atau kita redo, saudara kita tuh redo, kita cukup di penjaranya gitu. Ya udah kita keluar gitu, nggak ada lagi sakit hati, baru kita keluar dari penjara gitu kan. Nah, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Nah ingat, ya perintah hukum Taurat adalah mengatakan jangan berzina. Nah, Yesus tambah sehingga lengkap dengan ya karena berzina ya hukum Taurat itu adalah hubungan intim secara fisik ya bercumbu raba-raba misalnya pegang-pegang apalagi hubungan intim tapi Yesus tambah sehingga genap ya jadi bukan hanya berzina secara fisik tapi apa yang Yesus tambahkan nah tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia matinya. Yesus tambahkan ya. Jadi berzina itu bukan hanya secara fisik, tapi juga dengan memandang wanita ya serta menginginkannya itu juga dihitung berzina dalam matinya. Yesus menambahkan selain zina fisik, kamu juga harus menghindari zina hati, guys. Jadi Yesus bukan mengganti, ini tetap berlaku, zina berlaku yang berzina gitu kan. Yesus tambahkan dengan zina hati juga nggak boleh, zina fisik nggak boleh, juga zina hati nggak boleh. Jadi harus lakukan dua-duanya, lebih lengkap itu guys. Nah, itu makanya para wanita tuh disuruh untuk aurat. Kenapa? Kalau tidak tutup aurat, ya, laki-laki akan rentan memandang perempuan serta menginginkannya. Kenapa? Hawa nafsu timbul ketika melihat aurat. Anda tahu ya, kenapa, mohon maaf, kenapa pelacur itu berpakaian terbuka untuk memancing hawa nafsu laki-laki gitu, guys. Tapi coba Anda lihat wanita yang pakai tutup aurat, kayak Birawati, apalagi wanita muslimah bercadar, coba apalagi yang bajunya nggak ketat. Ingat ya, harus sempurna, guys. Jangan sampai pakai jilbab tutup aurat tapi pakainya ketat ya kan sehingga membayang nampak misalnya bokongnya apa segala macam enggak seperti itu guys jadi betul-betul tutup dengan sempurna aurat sehingga laki-laki tidak ada bangkit hawa nafsu mereka untuk memandang wanita itu jadi kalau udah gitu kan mungkin menginginkannya gitu kan apa yang diinginkan dengan wanita sendiri pak guys ya kan nggak kelihatan auratnya tidak timbul nafsu nah wanita membantu kita laki-laki karena kita pun ya melihat anda tuh dan menginginkan anda tuh kita udah berzina guys jadi bantu laki-laki gitu laki-laki juga akan bantu wanita dengan tidak memperkosanya, dengan menjaganya, dengan tidak melecehkannya. Jadi kita saling membantu. Laki-laki membantu wanita dengan melindunginya, menjaganya. Ya, saya terus terang ya guys, saya akan lebih suka menjaga wanita tutup aurat. Ini kalau dia dalam laki-laki, saya akan lebih semangat redo membantunya. Kenapa? Karena saya tahu dia wanita baik-baik gitu kan. Gak layak dia digituin. Dia sudah tutup aurat dengan benar, tapi diganggu juga. Berarti ini laki-laki memang brengsek gitu. Tapi kalau wanita yang tidak tutup aurat, yang laki-laki, laki-laki kita sebagai laki-laki agak enek gitu melindunginya guys jaganya kenapa karena dia memang memancing laki-laki itu gitu dia tidak menjaga pandangan laki-laki itu sehingga laki-laki itu menginginkan dia karena perintahnya jelas gitu ya memandang perempuan dan menginginkannya lagi wanita harus jaga dirinya dengan tutup aurat sehingga laki-laki itu akan senang melindunginya guys karena laki-laki itu akan semangat karena dia pikir ini wanita baik nih dia berusaha melindungi dirinya dengan baik gitu kan dengan supaya laki-laki itu tidak menginginkannya. Tapi kalau laki-laki yang brengsek ya, jadi kita semangat membantunya. Karena ini wanita baik. Tapi cuma wanita itu terbuka auratnya, yang laki-laki. Mungkin saya pun malas gitu ya guys ya. Apa karena ya memang wanita ini gitu mau bilang apa lagi gitu kan. Nah makanya kita saling membantu. Kami akan bantu Anda para wanita untuk menjaga Anda, melindungi Anda. Tapi Anda juga bantu kami dengan aurat. Sehingga kami tidak menginginkan Anda gitu guys. Gitu loh. Nah, maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkillah dan buanglah itu. Yesus suruh cungkil mata kanan ya. Kalau daripada menyesatkan ya, misalnya mata kita karena kita melihat wanita menginginkan ini, maka cungkillah mata kananmu ya dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuh dengan utuh dilemparkan dalam neraka daripada masuk neraka, bagus mata yang penyembuh ini kita campakkan. Dan mata memang nggak boleh dilihat sama sekali, guys. Makanya wanita tolong bantu kami ya, karena kami memberat di laki-laki, guys.
Tuh. Dan jika tangan kananmu yang misalkan tangan kananmu bandel nih mencuri, apa namanya melecehkan dan segala macamnya, ya, eh, penggallah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuh dengan utuh masuk neraka. Nah, bagi anda yang menghina hukum kisos yang mana katanya Islam itu kejam ajarannya kan, kalau mencuri potong tangan, Yesus ngajarin seperti itu guys itu, ya. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan, jika dia mencuri, potong guys gitu. Yesus, jadi ini Yesus berkata seperti itu, potong guys, luar biasa kan. Jadi ini Yesus tuh ngajarkan secara Islam gitu, potong tangan itu adalah secara Islam, makanya Yesus ngajarin ini kan. Ini ajaran Yesus guys, bukan kata-kata saya, ya kan. Potong, penggallah, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan tubuh masuk neraka gitu. Jadi ingat ya, pinta potong tangan, kutil mata, ibaratnya tuh pinta fisik itulah, itu Yesus ajarkan. Dan itu ajaran Islam guys. Dan sama dengan makanya sama, nggak heran ada sama dengan yang Quran ajarkan, Islam ajarkan, yaitu mencuri potong tangan. Kan? Kenapa? Daripada semua masuk neraka itu, bagus korban satu itu kan. Karena masuk neraka semua guys, semuanya rugi. Tapi kok tangan aja kan, tangan aja yang nggak nampak, nggak seluruh tubuh gitu. Nah itu analoginya guys. Nah, hukum Taurat yang berlaku kan adalah telah difirmankan lagi, setiap orang yang menceraikan telah difirmankan juga ya dari Taurat ya, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi hukum Taurat memerintahkan atau mengajarkan untuk memberi surat cerai terhadap istri yang kita ceraikan. Berarti hukum Taurat memperbolehkan cerai guys. Asal kita harus kasih surat cerai. Gunanya untuk apa? Biar nanti orang yang mau menikahi mantan istri kita tuh bisa nikahinya. Kenapa? Udah ada kepastian secara hukum. Jadi dia tuh nggak takut lagi. Karena orang kan nanti takut berantem. Maka katanya dia cerai, rupanya belum. Si laki-laki nggak mengakuinya, makanya butuh hitam dan putih. Statement resmi kalau laki-laki ini sudah menceraikannya. Sehingga kalau nanti perempuan ini nikah yang lain, ya ada masalah punya hari guys. Karena laki-laki ini sudah kelas menceraikannya gitu loh guys. Yes, menambah sehingga lengkap mengenapinya dengan ya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang, jadi ingat ya, tadi boleh menceraikan istri ya, tapi dikasih surat cerai. Nah, Yesus tambahkan ya, bukan hanya itu, ditambahkan dia ya, hukum tambahnya itu ya, selain itu tadi ya, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ingat ya, berarti boleh menceraikan istri karena zina. Yang nggak boleh adalah menceraikan istri kecuali karena zina, itu nggak boleh. Nah, barang siapa setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ya istrinya nggak berzina nih, lalu dia ceraikan, nah ia menjadikan istrinya berzina. Nah, paham nggak Anda? Berarti Anda jahat. Kalau Anda menceraikan istri bukan karena dia berzina, misal karena dia saya berzina lah, misalnya dia tuh masih membangkang, masih melawan, itu harusnya didakwain. Kayak saya misalnya, kalau istri saya melawan, itu saya tidak akan ceraikan kecuali dia berzina. Karena kalau dia melawan, kita harus sabar guys, sebagai laki harus sabar, kita dakwahin dia, kita didik dia ya. Karena kita ini adalah jangan ceraikan istri Anda kalau dia berzina, dia terbukti berzina gitu kan. Nah, berzina tadi bukan hanya berzina tadi bukan hanya fisik ya, tapi juga memandang, menginginkan ya gitu. Nah, jadi kalau kita menceraikan istri kita bukan karena zina, kita menjadikan istri kita berzina gitu. Paham nggak? Jadi sama dengan caranya itu dengan hukum zina kayak gitu. Jadi istri kita tuh kita jadikan berzina gitu loh. Kita dorong dia ke perzinahan gitu. Ngerti nggak? Nah, kenapa? Ditambahkan juga berikutnya ya. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Nah, kenapa tadi dikatakan dia menjadikan istri dia berzina? Karena kalau perempuan ini nikah ya, ingat ya, perempuan yang diceraikan karena bukan zina, perempuan ini kita ceraikan nih, karena dia nggak berzina, ya. Nah, lalu perempuan kita itu, mantan istri kita itu kawin dengan ya laki-laki lain ya, dia berbuat zina guys. Kenapa? Karena dia nggak sah diceraikan guys. Jadi dalam arti ketika saya pengen ngomong,
Kalau wanita yang diceraikan ya, itu dengan tidak berbuat zina, itu berarti belum sah diceraikan. Karena kalau dia nikah dengan laki-laki lain, mereka berbuat zina guys, ngerti nggak? Karena dia seharusnya masih istri kita gitu loh. Karena berzina tuh ketika karena masih seharusnya istri kita gitu kan. Jadi sekali lagi ya, kalau Anda mau ceraikan istri, boleh ya. Yesus ajarkan boleh. Hukum Taurat itu harus buat surat cerai. Yesus tambahkan dengan boleh ceraikan asal nggak zina, ya, bukan nggak zina. Nggak boleh diceraikan kecuali karena dia berzina gitu. Jadi kalau dia berzina baru boleh ceraikan. Jadi boleh cerai guys menurut Yesus. Tapi salah satu dia berzina. Kalau nggak zina nggak boleh ceraikan. Karena kalau Anda ceraikan juga, paksa ceraikan kalau dia nggak berzina, dia nikah dengan laki-laki lain, berarti dia telah berzina gitu. Berarti nggak sah cerainya guys. Gitu loh guys. Sekali lagi ya guys, bagi Anda yang mengatakan nggak boleh berzina, ajar Yesus itu salah. Yesus membolehkan berzina dengan alasan, dengan syarat harus zina. Kalau dia zina, Anda boleh menceraikan pasangan Anda. Dan juga dikasih surat bukti cerai, ya. Tapi kalau Anda tidak lakukan itu, Anda ceraikan istri Anda karena dia tidak berzina, misalnya karena masalah rumah tangga, masalah ekonomi, Anda ceraikan istri Anda, ketika dia nikah sama istri orang lain, Anda telah menjadikan dia berzina. Karena itu pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena karena Anda menceraikan dengan cara tidak benar gitu. Karena Anda menceraikan dia bukan karena zina gitu guys. Itu maksudnya. Paham di sini ya? Nah ini lagi ya. Nah, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya, ingat Taurat menyampaikan ya, yang mana Taurat itu difirmankan kepada nenek moyang Yesus mereka ini kan, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Dalam artian sumpah itu harus demi Tuhan. Aku sumpah demi Tuhan. Dan kita harus pegang itu. Dalam artian kita harus melaksanakan sumpah kita. Kita bersumpah ya, demi Tuhan aku akan begini. Kita harus pegang sumpah kita guys. Gitu. Pegang sumpah kita, dalam artian kita harus menepatinya di depan Tuhan. Bisa mungkin gitu. Kecuali kalau memang kayak kita bukan takdirnya kita nggak bisa melakukan itu, gitu kan. Memang kehendak Tuhan lain itu baru kan. Nah, Yesus tambahkan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah bersekali-kali bersumpah baik demi langit ya. Berarti bersumpah hanya karena Tuhan, depan Tuhan, bersumpah depan Tuhan ya. Jadi demi Tuhan, jangan demi yang lain. Nah, Yesus tambahkan adalah jangan bersumpah sekali jangan bersumpah ya, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Jadi selain sumpah pada Tuhan tadi, jadi nggak boleh sekali-sekali bersumpah demi langit ya, boleh. Jadi tadi kan yang boleh itu kan adalah sumpah demi Tuhan. Demi Tuhan aku akan menepati janjiku dan menepati janji itu. Tapi nggak boleh demi langit, nggak boleh. Kenapa? Karena langit adalah takhta Allah. Jadi sekali nggak boleh ya bersumpah demi langit, nggak boleh. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah raja kota besar. Nah, tidak boleh bersumpah demi langit aku begini nggak boleh. Demi demi bumi nggak boleh, demi Yerusalem nggak boleh. Jadi hanya boleh demi Tuhan, ya, bersumpah demi Tuhan, yang boleh demi Allah. Nah, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitangkan selera rambut pun. Jadi kita nggak boleh bersumpah demi kepala kita, demi kita maksudnya, demi diriku sendiri. Nah, karena kita tidak berkuasa memutihkan atau menghitangkan selera rambut pun. Nah, sama kayak Yesus juga nggak boleh bersumpah demi Yesus. Kenapa? Karena Yesus juga nggak berkuasa untuk ya dirinya sendiri. Karena ingat ya, kepadanya diberikan kuasa atas segala yang ada di surga dan bumi. Berarti dia nggak punya kuasa, karena diberikan kuasa. Berarti kita nggak boleh bersumpah demi nama Yesus. Yesus juga tidak dapat katanya ya, sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi dia nggak berkuasa guys itu. Jadi kita nggak boleh bersumpah demi Yesus. Ingat hanya boleh bersumpah demi Tuhan ya, yang bermaha kuasa. Yesus tidak maha kuasa. Makanya kepada yang tidak maha kuasa, kita nggak boleh bersumpah demi dia guys. Gitu loh. Hanya boleh demi Tuhan aja. Ingat ya, tidak berkuasa ya. Yang nggak berkuasa nggak boleh kita bersumpah guys. Masuk Yesus berarti. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa lebih dari itu besar dari sejahat. Jadi kalau kita kira-kira kita bersumpah kan, kamu bisa ngomong itu, ya, demi Tuhan, boleh. Bisa ngomong itu, tidak. Kalau tidak, jangan sumpah demi langit, demi apa, nggak boleh. Intinya kalau bisa, bersumpahlah demi Tuhan.
Atau kalau enggak bilang iya, cukup. Jadi ada dua opsi ya, ada boleh bersumpah demi Tuhan, sama Tuhan ya, tapi lebih baik lagi kalau Anda bilang iya. Bisa kalau itu, bisa gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu seharusnya katakan tidak, tapi kamu malah katakan demi Tuhan atau demi apalagi demi langit, itu nggak boleh, guys. Ya, itu poinnya. Nah, kamu telah mendengar firman. Nah, ini ya, hukum Taurat ya, firman ya, kepada hukum Taurat ya. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ingat ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tambahnya lagi guys, yaitu nyawa ganti nyawa. Ini hukum kisos. Jadi kalau mata itu gantinya mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ya, hukum kisos. Berlaku itu ya. Ingat, itu nggak hilang, itu berlaku. Nah, tapi Yesus tambahkan saya genap. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ini maksudnya adalah bukan berarti kita menghilangkan itu guys, tapi kita tuh dikasih opsi gitu loh. Ya. Dan artian bukan opsi mana, yang berbuat jahat. Karena ini kan nggak jahat nih. Mata ganti mata yen itu kan jahat. Kenapa? Karena itu adalah adilan. Ya. Jahat itu adalah kita hantam matanya, hantam giginya, kita bunuh dia, itu jahat. Tapi kalau balas nggak jahat. Ya, ingat? Ya. Jangan kamu melawan orang jahat, orang yang berbuat jahat padamu. Melainkan siapapun yang menampar pikiranmu, berilah juga kepadanya si pikirmu. Dan artinya gini guys ya, kita boleh memilih opsi yang itu ya, boleh juga memilih opsi yang ini gitu. Nah ini lebih baik ya, kalau ada orang membunuh Anda, dia harus dihukum dengan dibunuh juga gitu. Ada orang yang menghilangkan mata dihilangkan juga gitu. Tapi lebih baik lagi kalau ya Anda jangan melawan orang yang buat jahat gitu. Dalam artian Anda tuh melainkan siapapun yang menerapkan kamu, lihat juga pada punya pipi kirimu. Nah ini artinya adalah bukan berarti Anda harus berpikir yang itu, dan berarti memaafkan guys. Gitu. Ikhlas itu ya. Nah, jadi boleh melakukan ini, lebih baik lagi kalau kita maafkan dia gitu guys. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajimu, serahkan juga lah bajumu. Jadi kita disuruh ikhlas pasrah guys. Jadi kalau kita mau diadukan, kita ini mau diadukan nih karena mungkin baju kita, aku baju itu ya, kita kasih aja gitu pada orang itu kan. Bahkan kita kasih juga jubah kita, baju jubah kita gitu. Kita disuruh untuk berbaik sama orang guys. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan jauh 1 mil, jalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi kita kalau orang berzalima kita harus bahkan kita berjalan sama dia sejauh 2 mil gitu. Karena artian kan dia juga jalan sama-sama kita kan. Jadi kita berjalan sama dia sejauh 2 mil. Misalnya bilang kan, ayo kita jalan 1 mil gitu kan. 2 mil aja lah gitu. Nah gitu guys. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau minjam daripadamu. Nah, kita harus beri kepada orang yang minta kepada kita, dan jangan menolak orang yang mau minjam. Tapi tentu kita harus lihat juga orangnya. Kalau minjamnya dia bohong, jangan kasih kesempatan guys. Nah, jadi sekali lagi guys ya, ini berlaku dan ini berlaku gitu guys. Itulah namanya menambah segala lengkap. Jangan katakan bisa berlaku lagi ya, tak berlaku. Tadi tuh hukum zina, hukum mata, apalagi itu berlaku semua, potong tangan. Apalagi nih, ganda gini mata tuh berlaku semua guys. Nah, kamu telah mendengar firman di Taurat ya, kasihlah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, Yesus tambahkan segala lengkap. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Jadi kalau Anda benci musuh, itu boleh, wajar ya. Tapi kasihlah sama manusia gitu. Tapi kalau musuhmu, wajar orang membenci, wajar gitu kan. Nah, tapi Yesus malah menyarankan ya, dalam artian benci itu boleh, tapi sebaiknya lebih baik daripada itu ya, ini lebih baik ya, bukan berarti itu salah. Karena kalau benci musuh itu wajar itu. Karena itu masih sifat manusiawi ya kan. Tapi lebih baik kalau kita bisa ya, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu gitu. Boleh guys. Nah, ini lebih baik gitu kan. Jadi kita boleh membenci musuh kita, tapi lebih baik bagi kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menghina kita gitu kan. Nah, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Dan ingat, semua inilah menjadikan kita ini ya anak-anak Bapa kita yang di surga guys. Ingat, bukan karena diberi Tuhan, bukan penebusan dosa, tapi kita wajib melaksanakan semua hukum Taurat ini dan semua ajaran Yesus yang Yesus
ajarkan yang untuk menggenapi hukum Taurat tadi, yang mana ini lakukan, tambah yang ini gitu guys. Nah, jadi itu ajaran Yesus ya. Jadi sama sekali tidak ada penebusan dosa atau ya Yesus mati di kayu salib. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan itu menurunkan hujan itu ya, hujan, rezeki, matahari, itu pada semuanya. Dia nggak peduli yang baik atau jahat gitu, atau benar nggak benar. Jadi rezeki, makanya ada kan lihat ya, orang kaya itu bukan hanya berasal dari orang-orang baik dan aja, orang jahat juga ada yang kaya, juga yang miskin itu. Jadi ini berkata bahwa Allah itu Bapa itu adil. Ya, siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun Anda baik atau buruk, apapun Anda tuh benar atau salah, Anda tetap akan diberikan rezeki, apalagi ya, matahari, dan juga akan diberikan hujan guys gitu. Ya, karena dia mah adil gitu. Cuman kalau Anda mau surga harus ikuti dia gitu guys. Nah, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pengumum suka juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu adalah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sudah tidak sempurna. Nah, maksudnya gini guys ya. Nih. Jadi nggak cukup hanya mengasihi aja. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu juga berbuat demikian? Jadi kalau Anda berbuat itu kan kamu juga begitu gitu. Nah, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, ya, apakah lebih daripada perbuatan lain? Karena orang yang tidak mengenal Allah pun juga begitu. Orang yang mengenal Allah maupun tidak, mereka tetap memberi salam kepada saudara-saudaranya gitu. Jadi nggak cukup itu aja guys. Nah, itu rasa kamu sempurna, terus sebab kamu sempurna itu dengan apa? Dengan melaksanakan hukum Taurat ini guys. Ya, jadi di breakdown ya, hukum Taurat tadi apa itu ya? Intinya adalah yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau mau jadi sempurna, sama seperti Bapa yang sudah sempurna, dalam artian kita tuh taat gitu guys ya, sempurna taat ya. Karena kalau apa? Karena Tuhan itu adil, kalau hujan, rezeki, matahari, dia kasih sama semua orang gitu. Dan kalau cuman berbuat baiknya cuman ngasih orang lain, juga memberi salam, orang kafir juga melakukan itu gitu kan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian, itu orang kafir gitu kan. Nah, jadi makanya untuk sempurna taat pada Allah tuh laksanakan ini semua guys. Jadi ya saya breakdown hukum-hukumnya ya. Hukum-hukum yang Yesus ajarkan adalah gini. Ya, pokoknya tapi itulah guys, ini ulang lagi ya. Yang penting semuanya yang tadi saya katakan itu ya. Dari mulai Anda harus camkan ini, Anda harus menjalankan dari mana ya? Nah, dari pasal 521 sampai ke pasal 545 guys. Jadi semuanya harus dijalankan sehingga Anda akan masuk surga dan menempati tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga guys. Jadi sekali lagi ya, tidak ada Yesus ajarkan di sini untuk menuhankan dia atau menyebut dia Tuhan, apalagi untuk menyembahnya nggak ada guys. Dia hanya katakan ya, perintahkan, ajarkan laksanakan hukum Taurat dan tambahkan yang ini gitu loh. Ngerti nggak? Dia laksanakan hukum Taurat dan tambahkan dengan kata ini. Bahkan bersumpah pun tidak boleh kan, pakai nama dia kan. Karena dia bilang ini bersumpah tuh hanya boleh demi Tuhan Allah ya. Seperti dia sampaikan, nggak boleh demi yang nggak berkuasa kayak langit, bumi, apalagi yang nggak berkuasa pokoknya manusia ya. Yesus nggak berkuasa, jadi jangan sumpah demi dia, sumpah hanya demi Tuhan saja guys, itu Allah Bapa kita gitu. Oke, ini mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.